Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, kami dari kelompok 8, mata kuliah kewarganegaraan dari Profesi Tanaman kelas B. Di sini kita akan melakukan tugas wawancara mengenai sudut pandang tentang keberagaman tempat ibadah yang ada di Universitas 11 Maret. Halo, perkenalkan, aku Luz Basita dengan NIM H1525017. Halo, aku Naila Yazid Takia dengan NIM H1525052. Halo, saya Anissa Nur Hasanah dengan NIM H1525068. Saya Abi Raditya dengan NIM H1525079. Universitas 11 Maret merupakan universitas yang memiliki keberagaman tempat ibadah. Salah satunya yaitu Pura Buana Agung Saraswati yang berada di kawasan Benteng Pancasila. Universitas 11 Maret diresmikan pada tahun 1986 sebagai tempat ibadah bagi civitas akademika yang beragama Hindu. Pembangunannya merupakan bagian dari upaya UNS dalam mewujudkan lingkungan kampus yang menghargai keberagaman serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, khususnya kebebasan beragama dan sikap saling menghormati. Sejak awal keberadaannya, pura ini tidak hanya difungsikan sebagai sarana peribadatan, tetapi juga menjadi simbol toleransi di lingkungan akademik. Bersama masjid, gereja, vihara, dan kelenteng yang kemudian dibangun di kawasan Benteng Pancasila, Pura Buana Agung Saraswati menjadi bukti nyata komitmen UNS dalam menciptakan ruang yang inklusif bagi seluruh pemeluk agama untuk beribadah secara nyaman dan hidup berdampingan dalam suasana yang harmonis. Tempat ibadah yang ya di lingkungan Benteng Pancasila. gitu. Menurut Bapak sendiri itu apa alasan penting keberadaan tempat ibadah yang beragam di kampus ini? Terima kasih. Kalau keberagaman tempat ibadah di lingkungan, khususnya di lingkungan kampus UNS Pancasila ini sangat bermanfaat sekali. Makanya di sini dinamakan lingkungan di sini dinamakan Benteng Pancasila. Sangat bermanfaat sekali karena apa? Kita hampir antar adik-adik mahasiswa khususnya yang berada di kampus UNS ini dari agama masing-masing itu kadang-kadang sering berkolaborasi dalam rangka mungkin ya mereka tuh silaturahim gitu. Misalnya dari masjid datang ke pura, nanti besok-besoknya masjid pura datang ke gereja gitu. Jadi mereka itu, saya menganggap keberadaan tempat ibadah ini adalah merupakan suatu untuk mempererat tali persaudaraan antara umat-umat beragama yang berada di lingkungan kampus, khususnya adik-adik mahasiswa dari setiap agama yang ada di kampus ini. Karena gini, di lingkungan sini kan seperti contoh pura ini ya, ini yang melaksanakan ibadah di sini bukan adik-adik mahasiswa saja, seluruh umat Hindu yang lokasinya paling dekat dari sini bisa untuk beribadah di sini. Jadi bukan khusus untuk adik-adik mahasiswa yang beragama Hindu, khusus untuk pura ya, tidak khusus untuk adik-adik mahasiswa yang beragama itu, tapi juga untuk umat-umat Hindu yang lokasinya dekat kampus ini itu bisa beribadah di sini. Jadi maka dari itu dengan keberadaan tempat ibadah khususnya pura ini sangat bermanfaat bagi keberadaan umat Hindu khususnya yang berada di lingkungan kampus ini. Ya. Ini nggak mencangkup bagian internal dari kampus sendiri ya Pak, jadi sama masyarakat luar. Iya, sama seperti yang di masjid juga kan. Kalau Jumatan kan orang-orang luar juga datang. Kalau di sini juga begitu.
Tapi khususnya kalau di sini, kalau hari-hari biasa paling yang banyak datang ke sini itu dari adik-adik umat Hindu, mahasiswa UNS yang hari-hari biasa. Tapi kalau hari-hari tertentu, biasanya hari-hari tertentu agama Hindu, hari besar agama Hindu yang melaksanakan persembayangan di sini seluruh umat Hindu Solo Raya. Yang misalnya Solo Kota juga datang ke sini karena memang di sini kalau kami di agama itu misalnya suatu contoh kemarin hari Rebo kemarin namanya Hari Raya Galungan, makanya di sini pasang itu seluruh umat Hindu Solo Raya sembahyangnya di sini. Hari-hari tertentu khususnya hari raya umat Hindu Solo Raya datang di sini. Jadi kalau hari biasa gini seperti kebanyakan adik-adik mahasiswa biasanya mereka itu yang pas lagi kosong harus sembahyang. Kalau sore sih biasanya mereka sembahyang. Gitu. Ya. Apakah pernah ada kegiatan yang melibatkan mahasiswa dari latar belakang agama berbeda yang ikut membantu? Kalau tentang saling membantu pada saat-saat hari-hari tertentu belum, tapi silaturahim saat-saat tertentu saya kurang tahu. Adik-adik mahasiswa di sini tiap 3 bulan apa tiap 6 bulan itu karena dikoordinir oleh koordinator Benteng Pancasila. Ada dari adik-adik Hindu dengan Kristen, dengan Muslim itu berkolaborasi, saling berkunjung. Misalnya contoh aja ya. Kalau misalnya bulan ini nanti di pura, berarti yang punya gawe ya umat Hindu, adik mahasiswa umat Hindu. Nanti yang dari Muslim rawuh, yang dari gereja, yang dari vihara, dari Buddha, dari Konghucu datang di sini. Biasanya mereka di sini diskusi. Begitu pula saya tidak tahu tiap berapa bulan sekali itu sudah di bawah koordinator Benteng Pancasila. Itu sering itu. Jadi untuk silaturahim itu sering dalam rangka untuk diskusi, tapi untuk melaksanakan suatu contoh kerja bakti itu belum deh. Kerja bakti misalnya antar umat itu belum, karena mungkin kan karena sibukan mereka adik-adik ya mahasiswa di sini ya belum. Tapi justru kalau misalnya kerja bakti di sini ini setiap mau perayaan hari-hari besar umat Hindu, biasanya umat kami berkolaborasi dengan adik-adik mahasiswa Hindu. Ya misalnya bersih-bersih apa gitu, cuman dari lingkungan umat Hindu. Gitu. Pertanyaan terakhir mungkin jika dibandingkan dengan kampus yang fasilitas bagian terbatas, apa kelebihan yang dimiliki UNS? Saya bulan kemarin saya kebetulan saya bertemu dengan Pak Rektor, Bapak Prof. Hartono. Kita audiensi ke sana, tim Puro audiensi ke beliau. Kami pengurus Puro dan IHDI Kota Surakarta audiensi dengan beliau, Bapak Prof. Hartono sebagai Rektor UNS. Kita justru sangat merespon sekali apa yang kita laporkan ke beliau. Bahkan beliau sangat respon dengan baik, bahkan beliau juga dari pihak Pak Rektor, Pak Hartono-nya bilang, coba nanti pada saat bulan Maret kan di sini ada adanya WTS beliau justru mengharapkan nanti supaya di sini dibuat suatu pentas ini sekalian dalam rangka juga menyambut bulan Maret biasanya ada apa di sini ya, di WTS itu Desnatalis. Nanti sekalian ada Desnatalis WTS. Nanti kebetulan bulan Maret itu hari raya Nyepi buat umat Hindu. Beliau meminta supaya diadakan pentas seni khususnya yang kebetulan beliau sering banyak koleha beliau itu di Udayana di Bali, jadi beliau minta pentas seni seperti yang di Bali itu. Nah, beliau sampai
Jadi antara UNS dengan pihak kampus, antara UNS dengan pihak khususnya di Puro itu kami sangat luar biasa tanggapan dari kampus. Terbukti kenapa? Hampir setiap hari di sini kan ada orang shopping itu, saya tidak tahu ini orang kampus maupun orang tempatnya seringnya orang luar kampus sering shopping di sini, tapi di depan mereka selfie, kadang-kadang mereka itu bahkan ada kadang-kadang mereka pakaian pengantin itu ya di depan sini. saya nggak tahu untuk apa itu, mungkin untuk ada mereka ya, untuk kenang-kenangan mereka ya, sering. Jadi itu juga mendapat tanggapan yang baik dari pihak kampus, khususnya dari Pak Rektor. Jadi dan mudah-mudahan beliau minta yang umat-umat yang lain, khususnya tempat ibadah yang lain itu bisa membangkitkan. Jadi khususnya kalau kami di Puro ini memang hampir setiap hari kami itu di sini pasti ada yang nunggu dan ada kedua. Karena banyak tamu, gitu. Banyak tamu, bukan tamu dari PNS saja, misalnya tamu dari kampus-kampus lain itu datang gitu. Biasanya ke sini mesti mampir. Misalnya dia ada apa di UNS itu mesti mampir. Jadi yang juga kami laporkan hal seperti itu kepada Pak Rektor. Jadi beliaunya justru memberikan suatu tanggapan yang positif. Jadi sangat positif sekali dengan keberadaan tempat-tempat ibadah di UNS ini. Bahkan beliau cerita ini UGM lagi niru, katanya di UGM sekarang mulai ada tempat-tempat ibadah semua agama. Dia cerita, malah saya tidak tahu beliau ini UGM ini baru niru seperti yang di UNS. Di samping itu, ini cuma sekedar informasi. Mahasiswa Bali itu yang di sini banyak loh, yang kuliah di PNS. Saya sering tanya, kenapa kamu di Bali kan banyak kampus? Enggak Pak, di sini banyak sekali. Kalau dulu yang paling banyak kedokteran. Kalau tidak salah di pertanian juga ada beberapa orang ya. Cuman dia kelihatannya sudah tingkat akhir ini di pertanian. Baru tinggal kemarin ada dua ya. Sama-sama ada si Dewa juga di pertanian juga. Jadi banyak sih. Cuman yang paling favoritnya di kedokteran. Di kedokteran yang paling favorit yang untuk khususnya ada di mahasiswa Bali yang ada di PNS ini yang ada di kedokteran. Saya kira itu. Sudah cukup Bapak. Ya, Terima kasih atas sama-sama. Terima kasih. Ya, Saya punya beberapa pertanyaan tentang warga negaraan, terutama mengenai keberagaman agama di kampus kita. Pertanyaan itu sebelum masuk UNS, apa yang kamu pikirkan ketika mengetahui ada beberapa tempat ibadah di lingkungan kampus ini? Waktu pertama kali tahu kalau di UNS itu ada banyak tempat ibadah, itu merasa kayak keren ya, ternyata UNS itu soalnya kan nggak banyak kampus itu ada lima tempat ibadah kayak di UNS ini ya. Jadi begitu tahu kayak keren juga ya ternyata. Jadi kayak menghargai perbedaan yang ada. Lumayan menarik ya. Buat selanjutnya, apakah keberadaan tempat ibadah yang beragam membuatmu lebih mengenal teman dari latar belakang yang berbeda? Kenapa ya? Kalau yang itu sih harusnya kita bisa lebih mengenal beberapa orang dari agama yang berbeda-beda ya. Cuman karena teman-temanku sendiri itu nggak banyak dari agama yang berbeda, jadi ya mungkin kenalnya di situ. Jadi nggak sebanyak itu gitu loh teman-teman di luar. Nah, buat pertanyaan terakhir, menurutmu apakah banyaknya tempat ibadah di kampus berpengaruh terhadap rasa nyaman mahasiswa selama kuliah? Menurutku sih berpengaruh ya, dengan adanya
tempat ibadah yang berbeda itu mahasiswa jadi lebih familiar dengan tempat ibadah lain ya ketika di luar kampus. Oke, makasih ya Kak buat jawabannya. Selamat siang Mas, perkenalkan nama saya Rizka, saya dari mahasiswa ONS. Di sini saya mendapatkan tugas kewarganegaraan dari kampus untuk mewawancarai masyarakat kita terkait tanggapan mengenai tempat ibadah yang ada di ONS. Sebelumnya namanya Mas siapa? Ya, ya. Langsung ke pertanyaannya Mas. Pertama, ketika mendengar bahwa di kampus terdapat beberapa tempat ibadah umat agama Indonesia, apa pesan pertama yang muncul di pikiran Anda? Ya, soalnya Indonesia juga banyak agama juga, jadi semua agama bisa masuk ke kampus. Banyak sekali. Ya, semua agama bisa merasakan tempat ibadahnya masing-masing. Kedua, menurut Anda, apakah penyediaan tempat ibadah yang berada di kampus dapat menjadi persoalan bagi masyarakat? Apakah penyediaan tempat ibadah yang berada di kampus dapat menjadi contoh toleransi bagi masyarakat? Tiga, jika sebuah kampus memiliki fasilitas ibadah yang lengkap untuk berbagai agama, apakah hal tersebut dapat meningkatkan citra kampus di mata masyarakat? Terima kasih Mas atas waktunya. Terima kasih. Mohon maaf.